Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita mengangkat pujian ini dari awal. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita mau bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah pimpin, kalau Tuhan sudah kumpulkan kami untuk kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, biar kiranya Tuhan pimpin serta ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kalau sebentar juga Tuhan, kami akan menaikkan puji-pujian kami. Kiranya Tuhan kuduskan pujian kami, biar pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami siap memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Shalom ibu-ibu, para wanitanya Tuhan. Kita mau sukacita ya, memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita. Kita mau angkat pujian kita. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu
dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita mengangkat pujian ini dari awal, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita mau sambung pujian kita dengan Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
Sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau naikkan pujian, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kita mau naikin pujian ini dari awal. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap taat kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Sebentar Ibu Pendeta Muda Feni berdoa untuk firman yang akan disampaikan. Mari kita bersatu hati. Tuhan Bapa yang baik, kalau sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Mari Tuhan, Kau pimpin Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, serta hamba-Mu Tuhan yang akan mendengarkan Tuhan. Berikan kami hikmat pengertian supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu yang akan disampaikan. Kami percaya Tuhan Kau akan mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dari ujung kepala hingga ujung kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Shalom para wanitanya Tuhan. Pada sore hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema kuasa firman Tuhan. Kita mau baca pembacaan firman Tuhan dari Matius 8 ayat 5 sampai 13. Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya,
Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku ini sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, berheranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kalau kita baca pembacaan firman Tuhan yang barusan kita baca di dalam Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13 ini menceritakan tentang dengan perikop Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ya mungkin para wanitanya Tuhan sudah seringkali mendengar cerita firman Tuhan atau tentang hamba perwira di Kapernaum ini. Tapi pada sore hari ini kita mau belajar dari perwira yang di Kapernaum ini bagaimana mukjizat Allah terjadi di dalam kehidupan, di dalam rumah tangga perwira di Kapernaum karena sikap dan tindakan dari pada perwira ini. Walaupun yang sakit hanya seorang hambanya, tapi sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh perwira ini menunjukkan bahwa begitu dia peduli kepada hambanya, kepada bawahannya ya. Kita begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita karena ketaatan, karena sikap, tindakan yang dimiliki oleh perwira di Kapernaum ini hingga terjadi mukjizat di dalam rumah tangganya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti kita juga mau ada mukjizat terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita. Kita juga ingin kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Apa sih yang perlu kita lakukan agar kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Seperti yang kita lihat di dalam Matius 8 ayat 5 tadi. Kata Yesus, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira memohon dia, mendapatkan dia dan memohon. Perwira ini, kalau dia datang, dia punya jabatan yang begitu tinggi. Dia punya membawahi pasukan yang begitu banyak. Tetapi dia mau datang sama Tuhan dengan rendah hati. Dia memohon sama Tuhan. Dia bukan dengan kegagahannya, bukan dengan kesombongannya dia datang sama Tuhan. Tidak, tapi dia datang memohon sama Tuhan untuk menyembuhkan hambanya. Nah, kalau kita datang sama Tuhan dengan rendah hati, kita datang sama Tuhan dengan kesungguhan hati, pasti Tuhan akan melihat dan Tuhan akan melakukan kuasanya di dalam kehidupan kita. Yang kedua yang perlu kita lakukan setelah datang kepada Tuhan dengan rendah hati, yang kedua beriman. Apa sih iman itu? Kalau di dalam firman Tuhan dikatakan iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, ya.
kita lihat gimana besarnya iman dari perwira di Kapernaum ini. Di dalam Matius 15 ayat 28 dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata, katanya, kita lihat selain perwira yang tadi, ada juga tentang cerita tentang seorang ibu yang menginginkan anaknya disembuhkan. Di dalam Matius 15 ayat 28 katakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kamu kehendaki. Dan seketika juga anaknya sembuh. Seperti perwira yang di Kapernaum ini, dia bilang Tuhan Yesus nggak perlu datang ke rumah dia. Hanya katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Begitu besarnya iman dari perwira yang di Kapernaum ini. Padahal dia belum kenal Tuhan. Terus kalau kita boleh lihat siapa contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki iman yang besar. Contohnya banyak ya, Ibu. Contohnya Henok. Dia hidup bergaul dekat dengan Allah sehingga dia tidak perlu mengalami kematian. Dia diangkat ke surga. Terus siapa lagi? Kalau kita bilang kata, oh Henok mah hidupnya memang anak yang orang yang taat, takut akan Tuhan sehingga dia punya iman. Tapi kita bisa lihat contoh yang lain. Rahab. Siapa Rahab? Rahab dia hanya seorang wanita yang di Kanaan yang tidak kenal akan Tuhan. Bukan orang yang percaya sama Tuhan. Tapi dia memiliki iman. Pada saat tembok Yeriko akan dihancurkan, dia menyelamatkan 2 orang pengintai yang berjanji kepada dia akan menyelamatkan Rahab dan keluarganya asalkan membantu 2 orang pengintai itu untuk lari dari serbuan tentara di tempat itu. Rahab beriman sehingga dia dan keluarganya diselamatkan. Tapi seluruh kota binasa. Juga kita lihat Abraham. Abraham begitu banyak karena imannya dia dibenarkan. Dia keluar dari tanahnya. Dia dapat hidup di tanah Kanaan. Dia juga karena imannya dia memiliki seorang anak. Walaupun dia harus menunggu selama 25 tahun untuk mendapatkan Ishak. Tapi dia beriman. Jadi jangan, kalau kita pikir, kalau kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan, kita punya iman, terus kita, langsung Tuhan kasih gitu. Enggak juga. Mungkin Tuhan jawab saat itu bisa cepat, atau mungkin juga lambat seperti yang Abraham lakukan, seperti yang Abraham alami. Dia harus menunggu begitu lama mendapatkan Ishak, ya. Tapi karena imannya dia bisa mendapatkan Ishak. Karena imannya Abraham boleh pada saat dicobai Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan, Abraham taat. Dia lakukan mau mempersembahkan Ishak. Tapi apa? Tuhan sediakan kambing domba untuk menggantikan Ishak. Abraham mengalami mukjizat karena ia memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Dia memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam Roma 1 ayat 7 mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan hanya kita percaya saja sama Tuhan, kita juga harus memiliki iman yang kuat, yang teguh. Karena firman Tuhan kata orang benar akan hidup oleh iman. Walaupun masalah, persoalan, apapun yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita, sebagai anak Tuhan, kita enggak, anak Tuhan enak ya hidupnya, lurus-lurus aja, enggak ada masalah, enggak ada persoalan. Bukan seperti itu. Mungkin kita malah lebih banyak mengalami masalah, persoalan, atau tantangan di dalam kehidupan kita.
Tapi saat kita serahkan kehidupan kita sama Tuhan, kita serahkan segala masalah persoalan kita kepada Tuhan, kita hidup dengan beriman kepada Tuhan. Segala sesuatu yang menurut kita tidak mungkin terjadi, yang mustahil buat kita, tapi itu mungkin buat Tuhan ya. Yang setelah kita, agar kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita setelah kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati, terus juga kita harus beriman. Yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah hidup di atas dasar firman Tuhan. Kenapa sih kita harus hidup di dasar firman Tuhan? Kenapa? Karena firman Tuhan adalah pegangan di dalam kehidupan Tuhan. Nah, gimana kita bisa tahu jalan kalau itu mengenal firman Tuhan? Gimana kita bisa hidup di atas dasar firman Tuhan? Dengan cara apa? Membaca dan merenungkan firman Tuhan, dengan memperhatikan firman Tuhan, karena firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 20 katakan, siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kebaikan. Dan disebut berbahagia yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan itu nggak pernah lalai, nggak pernah lupa. Tuhan itu nggak pernah lupa menepati janjinya, menepati firman-Nya. Kalau kita sebagai manusia, seringkali kita lupa dengan apa yang kita ucapkan atau yang kita janjikan, mungkin kepada saudara kita, atau kepada anak kita, atau kepada keluarga kita. Mungkin kita berjanji, karena sudah lama, sudah begitu banyak lama waktunya, akhirnya kita lupa. Tapi firman Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Ya, kalau kita hidup di atas dasar firman Tuhan, Amsal 16 ayat 20 katakan, kalau kita memperhatikan firman, kita akan mendapatkan kebaikan. Kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, karena kita butuh kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kenapa? Untuk menghadapi keadaan sekarang ini. Kalau kita lihat kemarin-kemarin, kasus COVID sudah berkurang, sudah semakin landai ya, kasusnya masih rendah. Tapi tadi pagi, sebenarnya saya bukan maksud mau dengar berita itu, tapi begitu buka TV dengar bahwa kasusnya sekarang ini sudah 10.000 lagi, ya, tinggi lagi kasusnya ya. Nah, gimana kita bertahan dengan keadaan saat ini? Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kalau kita mengharapkan kekuatan kita sendiri atau mengandalkan orang lain, baik itu teman kita, baik itu saudara kita, baik itu keluarga kita, ataupun siapapun, kita pasti akan kecewa saat kita mengandalkan manusia. Tapi kalau kita menghadapi keadaan saat ini dengan berharap bersandar sama Tuhan, segala sesuatu apapun bisa kita hadapi. Kalau kita mau berharap mengandalkan firman Tuhan, apa yang kita nggak pernah pikirkan, Tuhan sediakan. Apa yang nggak pernah kita impikan, Tuhan pasti berikan. Ya. Kalau firman Tuhan katakan, kalau memang kita mau hidup kita diberkati, kalau mau hidup kita, kuasa Tuhan bekerja di atas kehidupan kita, kita mau datang sama Tuhan dengan rendah hati, kita mau beriman, dan juga kita mau hidup kita berlandaskan atas firman Tuhan. Sebab firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Pegang firman Tuhan bahwa kalau kita hidup dekat Tuhan, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, firman Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita.
maka apa saja yang kita minta, Tuhan akan berikan. Kita akan menerimanya. Amin. Kita mau angkat pujian. Tidak penuhi kita mau angkat pujian, penuhkanlah bejanaku kuasa firman Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka di hadapanmu. rasakan indah hadiratmu. telah ku Aku mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku menikmati firman-Mu. Tuhan yang kuasa mengubah hati kita. firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat terjatuh. Bukanlah bejanaku dengan air sungai ku haus akan Kita katakan firman-Mu yang kuasa. Firman-Ku bersujud di hadapan-Mu, rasakan indah hadirat-Mu. telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukmu nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat terjatuh. Bukanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haus akan Haus akan firman-Mu. Inilah kami Tuhan, kami haus akan firman-Mu Tuhan, kami rindu kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk hidup, datang
menghampiri Engkau dengan rendah hati, dengan kerendahan hati. Mampukan kami untuk tetap beriman kepada Engkau. Dan mampukan kami Tuhan untuk kami tetap hidup berjalan di atas firman Tuhan. Dengan kekuatan kami Tuhan kami tidak mampu. Tapi kami percaya dengan pertolongan Kau dan pertolongan Roh Kudus kami mampu melakukan semua itu. Dan mukjizat kuasa-Mu akan bekerja di dalam kehidupan kami. Di dalam setiap langkah kami, kuasa-Mu boleh bekerja dan boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk pelayanan hari ini, untuk Saudari Elizabeth dan Ibu Dewi atas firman yang sudah disampaikan. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan untuk persembahan kita bisa ditransfer ke GoPay atau OVO ke nomor telepon yang tertera di layar 0812 9885 6835 atas nama saya sendiri, Feni Indrasari. Nah, sebentar, kita akan berdoa untuk semua ibadah GPI Haleluya, sekolah minggu, youth, wanita, biar Tuhan pimpin, bertumbuh kembang dengan pimpinan Roh Kudus dan jemaat menjadi jemaat yang berkualitas dan berdampak. Ini nanti Saudari Yunike yang berdoa. Untuk yang sakit biar Tuhan jamah dan sembuhkan. Nanti saya minta Ibu Dewi untuk berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani baik di gereja lokal, pusat, dan seluruh Indonesia. Saya minta Ibu Fenty. Dan nanti berdoa untuk bangsa dan negara, doa berkat nanti Ibu Wawah. Oh ya, sebentar saya kasih pengumuman untuk minggu depan terlebih dulu. Ika, sorry Ika, minggu depan. Ya, minggu depan 5 Februari habis Imlek, Sinca, kita jangan lupa Tuhan, kita beribadah lagi. WL-nya Saudari Yunike, pembicaranya Ibu Pendeta Elizabeth Archialus, STH ini dari GBI, pendeta dari GBI, saya tamu ya istilahnya, jadi jangan sampai kelewat karena ini tamu. Yuk kita mau dengerin penyegaran rohani kita supaya nggak bosen ya, biar nggak bosen orang-orang lokal, orang-orang setempat. Besok kita mau hadir, jangan lupa info-infoin ke teman-temannya yang lain supaya hadir. Nah ini untuk untuk sebulan jadwalnya, tapi saya bacakan untuk di tanggal 5 Februari saja. Yuk kita mau berdoa bersama, kita mau berdoa juga untuk yang sakit, semua yang sakit ya, kita mau berdoa untuk Ibu Gembala kita yang saat ini sedang menuju rumah sakit, ya mau check up, mau swab. Kita mau berdoa untuk semua, apapun yang Tuhan lakukan, pokoknya pasti yang terbaik. Kita mau berdoa untuk semuanya. Nanti saya minta untuk Saudari Yunike berdoa, nanti kita susul semuanya ya. Oke, terima kasih Bu Dini. Ya, saat ini Papa Mama lagi mau swab antigen karena Tessa udah positif COVID. Dari teman sekolahnya mau bantuan doanya supaya Bapak Ibu Gembala negatif ya, belum keluar hasilnya. Baik, kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah siang sore hari ini. Kau mengumpulkan kami, wanita-wanitamu yang bijaksana untuk berdoa, berkumpul. Hamba mau bawa Tuhan ibadah GPI Haleluya dari ibadah umum, sekolah minggu, youth, dan wanita. Kiranya Tuhan pimpin Tuhan. Terutama untuk ibadah umum, offline di gereja, kiranya Tuhan lindungi dari setiap hal-hal yang bukan dari Tuhan. Kau memberikan keamanan, ketertiban,
sukacita dan damai sejahtera. Terlebih lagi untuk ibadah offline, Tuhan berikan perlindungan, jauhkan dari segala sakit penyakit, virus COVID. Tuhan lindungi setiap orang-orang yang beribadah di gereja secara offline dalam nama Tuhan Yesus. Untuk sekolah minggu Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya anak-anak sekolah minggu aktif, giat untuk melayani dan sekolah minggu dengan semangat. Kau juga mau berkati cici-cici dan koko sekolah minggu yang melayani, Tuhan berikan api yang menyala-nyala dalam melayani Engkau. Untuk ibadah you Tuhan, pemuda-pemudamu, berikan Tuhan pemuda-pemudamu kesetiaan dan juga kekuatan Tuhan untuk melayani. Juga untuk kamu wanita Tuhan, ibu-ibu yang sudah hadir, kiranya Tuhan terus berikan kesehatan, sukacita, kebijaksanaan dalam mengikuti ibadah Zoom dengan setia setiap minggunya. Biarlah Tuhan memimpin, Tuhan jadikan Tuhan seluruh jemaat GPI Haleluya menjadi jemaat yang bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Meskipun kami jauh, meskipun kami terpisah antar kota, kiranya terus Tuhan yang persatukan kami di dalam hadirat. Berkati setiap pendeta muda yang melayani, Bapak Ibu Gembala dan juga yang melayani di setiap ibadah kami, Tuhan berikan kesetiaan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Saya minta Ibu Dewi berdoa untuk yang sakit biar Tuhan jamah dan sembuhkan. Belum di-unmute, Ibu Dewi. Terima kasih Tuhan, kembali kami menghampiri Engkau. Kami bersatu hati Tuhan saat ini. Kami boleh bersepakat untuk berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan mengalami sakit penyakit Tuhan. Kau mau tolong, Kau jamah Tuhan. Yang mungkin kami bawa doa untuk Ibu Tesumai Tuhan yang minggu lalu masih belum datang ibadah umum Tuhan. Engkau mau tolong, kami tidak tahu keberadaannya, apa yang dia rasakan, apa yang dia sifat Tuhan. Kau mau tolong, apa yang dia rasa sakit di dalam tubuhnya, Engkau mau tolong, Kau mau jamah Tuhan, di dalam nama Yesus. Apapun sakit yang diderita oleh anak-Mu ini Tuhan, Kau sembuhkan, Kau angkat, berikan, pulihkan Tuhan kesehatannya Tuhan. Kau mau tolong juga untuk Tessa Tuhan, yang dinyatakan positif Tuhan. Kau mau berikan kekuatan Tuhan, berikan semangat Tuhan. Biar anak ini boleh sembuhkan juga Tuhan, boleh dipulihkan dari virus COVID Tuhan. Kau mau tolong juga Tuhan, yang saat ini papa mamanya juga Tuhan masih dalam proses Tuhan untuk tes swab Tuhan, dan hasilnya belum keluar Tuhan. Apapun hasil yang akan didapat Tuhan, Kau mau tolong, pelihara keluarga ini Tuhan. Kau lindungi, Kau jaga, Kau sertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan mereka kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga tidak tahu untuk yang lain-lainnya, anak-anak-Mu yang saat ini mungkin mengalami sakit. Engkau tahu dimanapun mereka berada, apa yang mereka rasakan, apa yang dialami oleh mereka, Engkau tahu. Engkau mau jamah apapun sakit penyakit yang mereka alami saat ini, di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Bilu-bilu-Mu boleh menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan Tuhan sore ini kami datang beribadah di kaum wanita ini Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu Tuhan, di pelosok desa maupun pelosok perkotaannya Bapak. Kau urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan, dia melayani Tuhan pekerjaan akan Kau ya Bapak. Kau proteksi Tuhan layanannya dimanapun Tuhan hamba-hamba-Mu berada ya Bapak, maupun hamba-Mu gereja lokal Tuhan, maupun hamba-Mu Tuhan dalam pelayanan maupun apapun juga Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Biar Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan menjadi laskar-Mu Tuhan, menjadi hamba-Mu yang setia Tuhan, akan
Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan di masa pandemi ini Tuhan, kekhawatiran, ketakutan Tuhan mengarungi kehidupan kami. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau akan selalu menopang kami. Engkau selalu memberikan kami pengharapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, janji-Mu tidak akan sia-sia. Yang terus mengandalkan Tuhan kekuatan daripada Engkau. Kami aminin Tuhan. Kami tahu Tuhan, segala apapun yang terjadi di dunia ini, kami ajarkan kami untuk setia akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa kami Tuhan. Kami serahkan ini hanya di dalam nama Yesus. Kau berkati hamba-hambamu Tuhan. Dimanapun hamba-hambamu dalam pekerjaanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau terima berkat yang asalnya daripada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah dengar pokok-pokok doa kami ya Bapa. Dan kami percaya Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati Tuhan hamba-Mu, Ibu Dewi yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu. Urapi senantiasa Tuhan, sehingga ia menjadi hamba-Mu yang setia, hamba-Mu yang diurapi oleh Engkau. Berkati juga anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau Tuhan. Saudari Elizabeth juga Tuhan. Kau mau dengar apa jeritan hatinya. Dan Kau beri kesehatan, kekuatan pada anak-Mu ini ya Bapa. Kita akan terima berkat yang asal daripada Tuhan. Kita minta perlindungan yang daripada Tuhan. Pulanglah saudaraku dengan berkat Allah Bapa. Menyertai kita mulai hari ini. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita off aja ya langsung ya, karena saya yakin pada sibuk. Off aja ya langsung ya. Oke, saya izin meeting ya. 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 Bye semua.